Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumallahu taala, di mana kita sampai pada hadis yang ke-26 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fihi syams. Setiap persendian manusia wajib dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan kullu sulama minan nas. Sulama yakni persendian. Sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah tulang. Ya, ala kulli hal ini makna yang mirip ya antara persendian. Persendian itu berarti sambungan antara dua tulang. Antara tulang itu sendiri atau persendian, maka ini maknanya mendekati. Ya, intinya adalah tulang atau ruas di antara tulang atau persendian itu diwajibkan untuk dikeluarkan sedekahnya. Jadi syariat menetapkan adanya sedekah yang harus dikeluarkan untuk setiap persendian atau untuk setiap tulang yang ada pada badan seorang manusia. Pada hari kullu yaumin tatlu fihi syams. Ini wajib dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari di mana matahari terbit. Yakni setiap hari-hari di dunia, setiap harinya, tidak ada pengecualian. Selama matahari masih terbit, maka wajib untuk dikeluarkan sedekah atas setiap persendian di tubuh manusia tersebut. Sehingga kalau misalkan kita berbicara hari akhir, yang di akhirat, dia adalah yaum juga, ya, dia adalah yaumuddin, dia adalah yaumul jaza, ini adalah hari juga. Akan tapi matahari tidak terbit di situ, ya, akan tapi matahari didekatkan, ya, matahari didekatkan. Oleh karena itu sudah tidak ada kewajiban lagi. Itu sudah bukan darul amal, itu sudah bukan negeri untuk melakukan amalan ibadah. Oleh karena itu selama kita masih di dunia, selama kita masih menjumpai hari-hari di mana matahari itu terbit di dalam hari tersebut, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan ibadah hanya kepadanya, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Maka di sini ya kita lihat setiap persendian manusia wajib dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan contoh-contoh, ya, memberikan contoh-contoh apa saja yang merupakan sedekah. Tapi sebelum kita masuk pada contoh-contoh tersebut, ya, maka kita ingin membahas tentang jenis-jenis sedekah. Ya, membahas tentang jenis-jenis sedekah karena hadis ini dan juga sebagaimana hadis yang sebelumnya di hadis nomor 25 itu juga berbicara tentang sedekah. Di pembahasan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa yang dimaksud sedekah dalam Islam itu adalah setiap maslahat yang diberikan kepada orang lain, setiap madarat yang dicegah dari orang lain, sehingga kita tidak memberikan madarat kepada orang lain, akan tapi justru kita menyebarkan manfaat dan kemaslahatan, maka itu adalah sedekah. Ya, jadi ini adalah makna yang umum. Sedekah yang bermakna umum adalah isalul khair lil ghair, yaitu memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ini makna sedekah secara umum. Makna sedekah secara khusus adalah sedekah harta. Itu kata sedekah yang mungkin kita langsung terbayang ketika ada orang menyebutkan kata sedekah, maka yang disedekahkan adalah harta. Akan tetapi makna sedekah dalam Islam itu lebih luas lagi daripada itu. Seluruh yakni menebarkan kebaikan kepada orang lain itu adalah sedekah. Taib, ini yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan ini kita katakan
ya ini masih baru setengah dari yakni dari makna sedekah. Karena sedekah yang kita sebutkan kemarin di pertemuan sebelumnya yang baru saja kita sebutkan itu adalah sedekah yakni yang terkait dengan hak manusia. Menebarkan kebaikan kepada orang lain, berarti kepada manusia yang lain atau kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak harus manusia. Kaum muslimin diperintahkan juga untuk menebarkan kebaikan bahkan ketika kita mau menyembelih binatang, ya, ada tuntunannya, ada syariatnya. Jadi menebarkan kebaikan di sini ini, ya, kalau kita maknai isalul khairi lil ghair, menebarkan kebaikan kepada orang lain, maka ini adalah sedekah, makna sedekah yang terkait dengan hak manusia. Akan tetapi ini cuma setengah bagian dari sedekah. Setengah bagian yang lain adalah justru ini yang paling penting, yaitu sedekah yang berupa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang itu adalah merupakan yakni perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kedua sedekah ini sama-sama makna yang umum dari sedekah. Jadi makna sedekah yang umum itu ada sedekah yang terkait dengan hak Allah, ada sedekah yang terkait dengan hak manusia. Yang terkait dengan hak manusia atau hak sesama makhluk yang kita jelaskan tadi, menebarkan kebaikan kepada orang lain. Habis itu nanti terbagi lagi menjadi ada sedekah berupa harta, sedekah berupa tenaga, sedekah berupa waktu, betul tidak? Sedekah berupa pemikiran, sedekah berupa apapun itu, kemaslahatan dan kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi ini sedekah yang terkait dengan hak manusia. Sedekah yang terkait dengan hak Allah, yakni perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nikmat, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya syukur itu harus dengan 3 aspek, harus dengan 3 jalan. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota tubuh. Yang dimaksud bersyukur dengan hati, maksudnya adalah kita mengakui, kita meyakini dan mengakui bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah kepada kita, bukan prestasi kita misalkan, bukan karena kehebatan kita misalkan. Maka ini adalah yakni bersyukur dengan hati kita. Adapun bersyukur dengan lisan, maka maksudnya adalah bersyukur yakni mengucapkan alhamdulillah misalkan, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan yakni amalan-amalan yang itu terkait dengan amalan ibadah lisan. Kemudian bersyukur dengan anggota tubuh maksudnya adalah kita melakukan amalan ibadah dengan anggota tubuh kita, ya, dengan badan kita. Maka ini adalah yakni 3 cara untuk bersyukur. Harus dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Nah, sekarang setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita bersyukur, termasuk nikmat kita diberikan tulang-tulang dan persendian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini badan kita itu sendiri. Ini adalah nikmat yang kita bahkan tidak bisa menghitungnya. Ya, misalkan para ulama misalkan, ya, contohnya misalkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, banyak sekali nikmat yang bahkan tidak kita sadari. Ya, ketika kita misalkan makan, ketika kita mengunyah, maka itu tentunya sengaja kita melakukan gerakan mengunyah, betul tidak? Ada gerakan, ada orang yang bisa mengunyah makanan tapi itu gerakannya tanpa dia menyengaja menggerakkannya. Tidak, itu dia harus menyengaja untuk mengunyah, tapi setelah makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan, maka kerongkongan melakukan gerakan-gerakan peristaltik, yakni menyampaikan makanan tersebut ke lambung, dan itu bergerak sendiri tanpa kita harus mengingat, tanpa kita harus menyengaja, oh ya gerakin supaya turun makanannya. Ya, kita nggak merasakan itu. Demikian pula jantung kita, ya, terus bergerak walaupun kita tidak memiliki niatan untuk menggerakkannya, untuk membuatnya berdetak. Nah, gimana kalau misalkan kita bisa? Kalau misalkan itu harus yakni kita berniat supaya jantung kita berdetak, kita harus berniat. Ya, gimana?
Kalau kita lupa, lagi konsentrasi soal meninggal dunia kan. Jadi ini nikmat yang tidak kita sadari selama ini. Termasuk juga bernafas. Tidak perlu kita kemudian menyengaja, kita lagi ngobrol sama orang, ntar Afan, Anda mau nafas dulu. Jadi nggak ada seperti itu, betul? Jadi ini adalah nikmat yang seringkali atau bahkan mungkin selama ini kita tidak sadari. Maka dalam tubuh kita sendiri itu ada banyak sekali nikmat yang tidak kita sadari. Itu banyak sekali nikmat yang itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah." Setiap persendian manusia itu wajib dikeluarkan sedekah, yakni dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah yang merupakan terkait dengan hak Allah. Yakni bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, ta'dilu baina tsnain sadaqah. Memutuskan dengan adil antara dua orang itu adalah sedekah. Jadi kita dengan pemikiran kita, dengan ilmu kita, kemudian dengan lisan kita, ketika kita menetapkan perkara antara dua orang yang sedang berselisih, ya, maka kita harus memutuskan dengan adil. Ini sendiri adalah sedekah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ini menebarkan kebaikan kepada orang lain, betul tidak? Ketika kita memutuskan dengan adil, itu menebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, ya, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini sendiri adalah makna sedekah yang terkait dengan hak manusia. Tapi ini juga makna sedekah yang terkait dengan hak Allah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal untuk bisa memutuskan, ya, ini terutama bagi qadhi atau bahkan ulil amri begitu ya, atau bahkan ya rakyat biasa seperti kita, ketika misalkan harus ada perselisihan antara kawan kita atau tetangga kita misalkan, dan kita hendak menengahi misalkan, maka kita harus memutuskan dengan adil. Jadi ini adalah yakni sedekah, yaitu menebarkan kebaikan kepada orang lain, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Itu sedekah terkait hak manusia, dan juga ini sedekah terkait dengan hak Allah, yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemudahan, ya, untuk bisa memiliki akal, memiliki ilmu sehingga bisa memutuskan dengan benar, memiliki lisan sehingga bisa menyampaikan keputusan tersebut dengan benar. Ya, maka ini adalah, ya, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu berkata dusta atau memberikan kesaksian palsu, atau misalkan berbuat curang, ya, berbuat kezaliman, ya harusnya yang ini salah tapi kemudian pihak lain yang disalahkan, berbuat curang dan seterusnya, maka ini, ya, dia tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Antara dia tetap diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, itu nanti akan berubah menjadi istidraj, ya, berubah menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah." Menolong seseorang dengan membantunya menaiki binatang tunggangannya atau mengangkatkan barang ke atas binatang tunggangannya, itu adalah sedekah. Baik. Jadi ini kita lihat, ini sedekah yang dilakukan oleh tenaga kita, yang dilakukan oleh tangan kita, oleh badan kita, menolong seseorang untuk membantunya naik binatang tunggangannya, naik untanya atau naik kudanya misalkan. Kalau ini masih pakai binatang tunggangan. Atau kalau misalkan, ya, kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari, ya, membantu orang terkait kendaraannya misalkan, membantu orang nyebrang jalan misalkan, membantu orang, ya, ini ketika kita duduk di kendaraan umum, di bus misalkan, kemudian ada orang yang sepuh, kita berikan tempat duduk kita kepadanya. Ini semuanya adalah sedekah. Ya, ini semuanya adalah sedekah. Jadi membantu orang lain itu adalah sedekah, karena ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah, dan karena ini adalah menebarkan kebaikan, menebarkan maslahat kepada orang lain. Jadi Islam itu adalah din yang syamil, din yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi yang namanya ibadah tidak hanya sholat, ya, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji atau umrah, tapi seluruh bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain,
seluruh bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah merupakan sedekah. Kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi di sini kita lihat kalau di kalangan orang-orang kafir di negeri barat, kalau orang melakukan kebaikan, membantu orang lain misalkan, maka mereka itu menyebut dengan nama khusus, yaitu apa? Good Samaritan. Ya, ini seolah kebaikan itu, menolong orang lain itu asing sekali, sehingga kalau kemudian ada orang baik sekali, mereka itu takjub sekali, wah kok bisa ya? Gitu ya. Kemudian disebut dengan nama khusus yang tadi. Kita katakan menolong orang lain, menebarkan kebaikan kepada orang lain di dalam Islam itu, ya, itu sendiri adalah bagian dari Islam. Itu sendiri adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedekah. Ya, jadi enggak harus diberikan nama khusus, tapi justru, ya, itulah idealnya seorang muslim seperti itu. Cukup muslim, dia muslim, khalas. Idealnya adalah dia melaksanakan sedekah dengan badannya. Dia melaksanakan sedekah dengan hartanya. Dia melaksanakan sedekah dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan pemikirannya, dengan pengaruhnya. Apapun itu yang bisa dia berikan kemanfaatan kepada orang lain, dan apapun itu kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah, dia harus, yakni, bersyukur atas kenikmatan tersebut. Jadi ini idealnya seorang muslim harus begitu. Nah, kalau di negeri kafir, maka ini adalah perbuatan yang, yakni, ketika mereka melihat orang lain berbuat baik kepada orang lain, seperti melihat sebuah telaga di tengah-tengah padang pasir. Itu kesan yang kita dapatkan. Sampai seaneh itu gitu ya, jadi kebaikan. Harusnya kalau dalam Islam, harusnya seluruh kaum muslimin demikian. Ya, jadi nggak perlu nama khusus. Sekedar dia nama muslim, khalas. Ya, dia harus melaksanakan sedekah dengan seluruh apa yang dia miliki tersebut. Nikmat, bahkan persendian, bahkan tulang-tulangnya, itu dia wajib keluarkan sedekahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ini sedekah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa lisan, nikmat berupa, yakni, kemampuan untuk berbicara. Apakah kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yakni apakah kita merasa aman bahwa Allah, ya, tidak akan bisa mencabut nikmat untuk bisa berbicara ini, nikmat lisan ini, nikmat melihat ini, nikmat mendengar ini, nikmat merasa ini. Ya, kita kemarin melihat di zaman-zaman 2020 sampai 2021 ketika Covid, betul tidak? Ada sebagian saudara kita yang terkena kemudian tidak bisa merasakan itu. Yani mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut salah satu nikmatnya dari kita. Jadi ketika kita memiliki nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, segera lakukan sedekah. Segera gunakan anggota tubuh tersebut atau nikmat tersebut untuk berbuat kebaikan dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sedekah adalah kata-kata yang baik. Makanya bukan merupakan sifat seorang muslim dia terbiasa mengucapkan kata-kata yang itu kekhasan orang kafir atau kekhasan orang fasik. Ya, kekhasan orang kafir atau kekhasan orang fasik. Jadi kata-kata yang haram, kata-kata yang merupakan sumpah serapah atau misalkan yang, yakni, tidak senonoh dan seterusnya, ini tidak boleh. Atau kata-kata yang itu bisa menurunkan muru'ah. Kata-kata yang bisa menurunkan muru'ah karena itu diucapkan oleh orang-orang fasik misalkan. Ya, ada kata-kata yang lebih baik misalkan, ya. Jadi ini dihindari, sebaiknya dihindari, ya. Jadi menghindari atau, yakni, apalagi kalau dia dikenal sebagai penuntut ilmu, apalagi kalau dia dikenal sebagai dai atau orang yang berilmu, maka harus berhati-hati dalam mengucapkan, termasuk berhati-hati dalam berdakwah. Ya, tidak boleh kita menggunakan kata-kata seperti misalkan, yuk kita ngejapri Allah misalkan. Enggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Taib. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Tiap langkah yang engkau jalani untuk mengerjakan salat itu adalah sedekah. Jadi salatnya itu sendiri di masjid itu adalah amalan ibadah, itu sedekah. Karena itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setiap perbuatan yang dia lakukan untuk mengerjakan amalan tersebut, termasuk langkah yang dia jalani untuk mengerjakan sholat di masjid tersebut, ini juga dihitung sebagai sedekah.
Jadi tidak hanya amalan ibadahnya di masjid itulah yang disebut sebagai sedekah, akan tetapi ya bahkan jalan kakinya menuju ke masjid itu adalah sedekah. Ketika dia berwudu di rumahnya, dari rumahnya, kemudian dia tidaklah keluar dari rumahnya kecuali untuk mengerjakan sholat, maka setiap langkah yang dia jalani itu adalah sedekah. Kemudian watumitul adza anit tariq sedekah, dan membuang gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Ya, membuang gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Karena ini jelas ini merupakan salah satu cabang keimanan, yaitu membuang gangguan dari jalan. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa contoh, ya, beberapa contoh amalan-amalan yang itu bisa kita lakukan, yang itu kita bisa lakukan setiap harinya, betul tidak? Yakni ini semua adalah bentuk sedekah. Ada yang berupa amalan yang dilakukan oleh lisan, ada yang berupa juga amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, seperti memutuskan dengan adil, ini dilakukan oleh lisan. Kemudian kata-kata yang baik ini dilakukan oleh lisan. Adapun yang dilakukan oleh anggota tubuh adalah menolong seseorang, membantunya menaiki binatang tunggangannya atau mengangkatkan barang ke atas binatang tunggangannya, ini dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, kemudian tiap langkah yang kau jalani untuk mengerjakan sholat, ini dilakukan oleh anggota tubuh. Membuang gangguan dari jalan, ini dilakukan oleh anggota tubuh. Betul tidak? Dilakukan oleh apa? Oleh tangan. Apakah dilakukan oleh lisan? Enggak bisa, betul tidak? Bukan kucing. Kucing kan memindahin sesuatu pakai taib. Jadi ya ini bercanda saja ya, taib. Antum terlalu serius dari tadi. Maka ada sedekah yang dilakukan oleh lisan, ada sedekah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Karena dari awal Nabi Muhammad SAW itu yakni memberikan kita sebuah kaidah umum setiap persendian manusia. Makanya beliau fokus kepada sedekah yang dilakukan oleh lisan dan anggota tubuh yang zahir. Adapun sedekah yang dilakukan oleh batin, oleh hati, itu memang tidak disebut di hadis ini, akan tapi itu disebutkan tentunya di dalil-dalil yang lain. Ya, kalau mau lengkap, ada sedekah yang dilakukan oleh lisan, ada sedekah yang dilakukan oleh anggota tubuh, ada sedekah yang dilakukan oleh hati. Apa contoh sedekah yang dilakukan oleh hati? Apa contoh bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh hati? Dia memiliki niat yang baik dalam setiap melakukan perbuatan ini. Dia berusaha menjauhkan hatinya dari hasad, dari dengki, dari ujub, dari takabur dan seterusnya. Ini adalah sedekah yang dilakukan oleh hatinya. Bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan dia qalb, memberikan dia hati yang dia bisa berniat dengan hati tersebut. Dia bisa melakukan amalan ibadah, amalan-amalan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu dilakukan oleh hati. Bersyukur kepada bertawakal kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah, al-inabah. Maka ini semua adalah amalan yang dilakukan oleh hati, itu sedekah yang dilakukan oleh hati. Termasuk memiliki akidah yang lurus, itu juga termasuk sedekah yang dilakukan oleh hati, karena itu adalah qaulul qalb, yaitu yakni perkataan hati. Di antara makna dari perkataan hati, di antara cakupannya adalah akidah seseorang. Apa yang dia yakini? Ya, apa yang dia yakini. Kalau kemudian diucapkan, nah itu berarti ucapan lisannya. Tapi apa yang dia yakini itu apa yang dikatakan oleh hatinya. Itu akidah. Jadi kita belajar akidah, kita belajar manhaj sehingga akidah kita lurus, manhaj kita lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni keistiqomahan di atas akidah dan manhaj yang lurus. Tapi kita harus melakukan ikhtiar, berdoa dan melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Usahanya gimana? Menuntut ilmu. Ya, belajar kepada para ulama yang ilmunya terpercaya, akidahnya dan manhajnya terpercaya. Nah, ketika dia itu melaksanakan hal-hal tersebut, maka dia telah melakukan sedekah dengan hatinya. Dia berusaha untuk bersyukur kepada Allah telah diberikan yakni sebuah perangkat yang sangat penting, yaitu hati, al-qalb. Ya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati tersebut yakni baik, maka seluruh jasadnya baik. Kalau dia buruk, maka seluruh jasadnya buruk. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.